Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Terima kasih pada hari ini kita berkumpul untuk mengikuti pembekalan prakrin ya pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pembekalan ini dengan baik ya. Sehingga nanti pelaksanaan prakrin kita bisa berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Ya, tidak lupa kita sampaikan ya selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita umat yang setia sampai akhir zaman. Dalam pembekalan ini Bapak akan memberikan suatu materi ya yang bertema tanggung jawab ya, karena berhubungan dengan prakrin di mana nanti kamu dituntut untuk melaksanakan tanggung jawab terhadap pekerjaan-pekerjaan yang akan diberikan kepada kalian semuanya, agar pekerjaan itu bisa berjalan dengan lancar ya, sesuai dengan job desk masing-masing, sesuai dengan yang diharapkan. Tentunya kalian sudah tahu apa itu arti tanggung jawab ya. Sebelumnya kita bahas lebih lanjut. Tanggung jawab itu adalah ya suatu sikap yang harus dimiliki oleh setiap orang ya. Setiap orang ya, sikap tersebut sangat berguna dalam menjalani kehidupan sebagai pembelajaran untuk pengembangan diri. Nah, nanti kamu di dalam proses kegiatan prakrin dituntut memiliki tanggung jawab yang baik ya, sehingga tugas-tugas yang nantinya diberikan kepada kalian itu bisa kalian selesaikan sesuai dengan yang sudah ditentukan ya. Nah, kemudian lebih lanjut ya, bahwa tanggung jawab itu ya memiliki ya, semua manusia harus memiliki tanggung jawab ya. Kalau kita lihat secara umum bahwa tanggung jawab itu manusia kepada dirinya, artinya ya dalam lingkup dirinya ya dia harus bisa merawat dirinya ya, kemudian makan secukupnya, menjaga kesehatannya ya, jasmani dan rohaninya supaya sehat begitu kalau jasmaninya, rohaninya supaya memiliki nilai-nilai agamis yang tinggi. Nah, seperti itu ya. Lebih khusus lagi tanggung jawab terhadap pekerjaan ya. Nah, karena kalian nanti akan melaksanakan prakrin, nah nanti dituntut memiliki tanggung jawab yang benar-benar bisa diandalkan ya. Kamu sebagai perwakilan sekolah prakrin di perusahaan itu adalah duta ya. Perwakilan yang namanya wakil, duta itu berarti yang terbaik. Nah, makanya sebelum kalian berangkat melaksanakan prakrin harus dibekali ya. Ya, dibekali ya supaya kalian siap secara mental dan nanti akademiknya di sana mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang akan diberikan sehingga ya mendapatkan hasil yang baik dan memuaskan. Pada akhirnya nanti kalian lulus dengan membawa sertifikat prakrin begitu. Kemudian kamu nama baiknya terjaga ya. Kemudian nama sekolah di mana kamu sekolah juga akan terbawa juga. Nah, seperti itu. Nah, kemudian manfaat dari sikap dan tanggung jawab itu sendiri ya, di antaranya seseorang akan dapat dipercaya, dihormati dan dihargai oleh orang lain. Nah, kalau kita memiliki tanggung jawab yang tinggi ya, kita nanti pasti akan dihormati, dihargai sama orang lain ya. Ya, artinya memang bahwa kita itu memiliki nilai di mata dia, kita itu bermanfaat ya buat dia ya. Khusus di dalam dunia kerja bisa membantu lah pekerjaan-pekerjaan yang ada di kantor atau ada yang di perusahaan yang tadinya tidak bisa diselesaikan. Nah, dengan adanya kamu prakrin di sana dengan membawa unsur tanggung jawab bisa terbantu, bisa terselesaikan. Itu salah satunya. Ya. Kemudian manfaat yang kedua, muncul sikap berani mengakui kesalahan yang dilakukan dan mau mengubahnya dengan ya tindakan yang lebih baik. Artinya jelas nanti jangan sampai kamu ya baper ya atau sakit hati ketika misalnya dalam proses prakrin awal ya kamu ditegur misalnya begitu sama pembimbing kamu di perusahaan bahwa cara kerjanya seperti ini, seperti ini, seperti ini, itu ya jangan sakit hati ya.
ya wajar ya orang yang salah diperbaiki dan kita mengakui kesalahan itu dan mau merubahnya lebih baik. Nah, artinya nanti ada saja seperti itu di lingkungan di mana kamu prakerin. Ya. Kemudian bisa juga manfaat yang lain membuat seseorang akan bertindak lebih hati-hati di dalam melakukan sesuatu, ya. Karena dia bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diamanatkan kepadanya, berarti dalam bekerja nanti dia berhati-hati, jangan sampai nanti ada kesalahan, ya. Nah, karena kalau kesalahan kan itu udah pemborosan ya, pemborosan tenaga, pikiran dan waktu. Kalau harus mengulang lagi kalau kita salah. Oleh sebab itu dengan kehati-hatian yang tinggi diharapkan pekerjaan bisa selesai. Ya, seperti yang kalian ketahui, nanti kalau kalian prakerin jelas ya di ruangan khusus diberikan job desk sama pembimbing ya. Nah, sebelum melakukan kegiatan pokok ya atau pekerjaan pokok kalian ya, melakukan kegiatan-kegiatan yang inti, ya tentunya di sini juga kalian ya ada kegiatan-kegiatan tambahan. Umpamanya kalian baru sampai ya, kemudian kamu lihat ruangan kamu itu kotor ya, kotor berserakan bekas kertas atau mungkin bekas minum kopi. Nah, sebelum kita memegang pekerjaan inti, nah boleh itu dulu dirapikan, buku dirapikan, kertas dirapikan ya. Mungkin bekas-bekas ada yang ngopi dirapikan juga gelasnya, ya. Jangan sampai nanti kamu diminta tolong dong itu gelasnya dibawa ke belakang, dirapikan, dicuci. Nah, jangan salah ya. Ya, bukan kamu wah saya kan mau PKL kok disuruh membersihkan gelas seperti ini. Nah, nanti ngadunya ke pembimbing sekolah atau orang tua begitu, jangan seperti itu. Itu hanya kerjaan penunjang saja. Masa sih enak kita kerja? Kalau kita kerja semua masih berantakan, ya kan? Kan tidak enak. Nah, oleh sebab itu dirapikan dulu. Nah, jadi ini lagi nanti kalau seandainya ada yang menemui hal seperti ini, itu hal yang biasa. Ya, seperti Bapak juga kalau ke ruangan itu nggak langsung memegang pekerjaan. Bersihin dulu, nyapu dulu, ya kan? Ya, berkas kertas-kertas kotor-kotor disapu dulu rapi, baru megang kerjaan inti. Ya, walaupun ada OB misalnya kan OB nggak terhandle semuanya, ya. Jadi perlu adanya kerjasama. Kalau yang kecil-kecil seperti inilah nggak perlu kita panggil OB ya. Kalau OB yang besar-besar, nah dan seterusnya. Nah itu nanti akan menjadi pengalaman yang menarik buat kalian. Kalau ada yang mengalami, ya itulah ya proses pembelajaran. Ya di mana kita dituntut menjadi orang yang tanggung jawab di dalam melaksanakan kegiatan. Nah kemudian contoh dari sikap tanggung jawab ya. Misalnya tanggung jawab kepada siapa kita? Tanggung jawab kepada Tuhan, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya tuh, ya. Jadi kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah ya, nah kita harus tanggung jawab, ya. Jadi bahwa kita ada di dunia ini bukan hanya sekedar ada, ya, bukan hanya untuk main, tetapi harus melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Tuh contoh, ya. Lalu kemudian contoh lain, tanggung jawab kepada diri sendiri. Tadi yang sudah disebutkan, menjaga kesehatan, ya, kemudian menjaga keamanan, menjaga kebersihan, ya, bertanggung jawab terhadap perbuatan apa yang kita lakukan. Nah, oleh sebab itu, ya, dalam kehidupan sehari-hari kita, ya, supaya kita menjadi orang yang baik, yang amanah, ya, kita harus bertanggung jawab terhadap yang kita lakukan. Supaya apa yang kita lakukan itu tidak merugikan orang lain, tetapi sebaliknya bisa bermanfaat buat orang lain. Kemudian contoh tanggung jawab berikutnya, tanggung jawab kepada keluarga. Nah, kita sebagai anggota keluarga bertanggung jawab kepada keluarga kita. Tuh, kalau kita bicara dengan keluarga. Nah, memelihara kebersihan ya, kenyamanan dan keamanan keluarga, mematuhi segala aturan yang sudah digariskan oleh orang tua kita. Nah, jadi jangan kita di dalam keluarga menjadi biang kerok istilahnya ya. Jangan, tapi jadilah anak yang memang memberikan inspirasi yang baik ya, contoh yang baik buat saudara-saudara kamu yang lain. Nah, seperti itu bahwa dalam tanggung jawab dimanapun kita berada itu pasti ya kita harus terapkan begitu. Kemudian tanggung jawab kepada perusahaan. Nah, di mana kita bekerja. Nah, berarti nanti kalau kalian PKL, walaupun PKL ya, tetap ya di dalam kegiatannya itu kamu diperlakukan sama seperti pegawai atau karyawan. Ya, masuknya ya kan, pulangnya
istirahatnya, ya kemudian komunikasinya. Ingat, jangan sampai terbawa kebiasaan kalian bercanda nggak ada waktunya di sekolah, kebiasaan. Nah, kalau tidak dibiasakan itu bisa terbawa di sana. Pada saat jam kerja ngobrol yang nggak jelas misalnya, jadi kan mengganggu yang lain. Nah, tolong ini diperhatikan, lihat bahwa semuanya itu ada waktunya. Waktu kerja kita serius, ya mengerjakan apa yang diberikan. Waktu istirahat nanti kita istirahat sesuai waktu yang sudah ditentukan juga. Nah, jadi semuanya serba ada aturan waktunya, ya. Nah, jadi seperti itu, ya. Kemudian tanggung jawab kepada bangsa dan negara juga sama nih sebagai anak bangsa. Apa yang sudah bisa kita berikan untuk bangsa kita, ya. Jangan dibalik. Apa yang bisa diberikan oleh bangsa kita buat kita salah, ya. Tapi kita apa yang kita bisa berikan? Apa prestasikah, ya? Dalam hal akademik, apa olahraga, terserah, yang penting memiliki ya nama baik, ya memiliki prestasi yang bisa mengharumkan nama bangsa itu kalau secara nasionalnya. Nah, kita kembali lagi kepada tanggung jawab di perusahaan nanti ketika kalian prakerin. Setiap perusahaan pasti memiliki aturan yang berbeda, tapi tetap dalam satu koridor, ya, untuk mendisiplinkan siapa saja yang ada di dalamnya, termasuk anak PKL nanti. Jangan kalian beranggapan bahwa anak PKL adalah anak PKL cuma main bawang, ya dimasuknya enggak disiplin waktu juga enggak apa-apa, tidak bisa. Tidak bisa, ya. Tetap diberlakukan sama. Jangan kamu samakan dengan yang di sekolah. Kalau di sekolah kamu enggak masuk enggak jelas 2-3 hari, ya mungkin dipanggil kamu, orang tua kamu, ya. Kalau di perusahaan tidak masuk nanti ada sanksinya. 1-2-3 hari enggak ada berita, langsung dikeluarin, ya. Karena setiap anak yang PKL sudah dianggap sebagai anak yang dewasa, yang mau belajar, ya. Jadi jangan sampai lantaran kamu, ya, dikeluarin, jadi teman-teman kamu nanti dikeluarin. Nah, kan kasihan. Nah, inilah, ya, tolong dijaga. Kita sudah komitmen dari awal yang mau prakerin, yaitu anak-anak yang memang sudah mendapatkan izin dari orang tuanya dan emang benar-benar mau prakerin dari awal sampai akhir, gitu. Dengan membawa nama baik orang tua, membawa nama baik diri sendiri, dan membawa nama baik sekolah. Keluar dari tempat prakerin, membawa sertifikat, dapat sertifikat nilai baik, bagus. Nah, itu yang kami harapkan. Bukan itu saja, tapi ilmunya juga dapat, gitu. Jangan begitu selesai prakerin, keluar udah jadi bocah lagi aja. Ya, jangan. Bawa kebiasaan di kantor kemarin disiplin tinggi, nah kita bawa ke sekolah, ya. Kita terapkan begitu, ya. Sehingga apa yang kita udah dapatkan di perusahaan itu enggak jadi sia-sia. Kalau kembali kayak bocah lagi emang nggak tanggung jawab lagi, nggak jaga kebersihan, buang sampah sembarangan, ya kita rugi, udah buang-buang waktu, ya. Jadi proses yang kita sudah lalui dengan baik dan benar, ya, udah bagus di dalam prakerin selama 3 bulan atau 2 bulan. Nah, efek baiknya tularkan ke lingkungan, apa lingkungan keluarga, lingkungan sekolah nantinya, ya, di mana sajalah kamu berada. Yang jelas sebagai manusia bisa memberikan manfaat buat orang lain. Karena semulia-mulia manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat buat orang lain. Nah, seperti itu, ya. Nah, itulah tanggung jawab yang bisa Bapak berikan. Mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaan prakerinnya, ya, bisa berjalan dengan lancar. Ya, tetap kita jaga protokol kesehatan karena masih pandemi, ya. Kita jaga memakai masker, kemudian jaga jarak, ya, kemudian cuci tangan, ya. Juga nanti akan diberlakukan oleh perusahaan di mana kalian nanti akan prakerin. Ya, jadi seperti itu. Nah, itulah jadi tanggung jawab itu ada di diri kalian. Di mana saja kita ada, tanggung jawab itu harus kita laksanakan. Di rumah, ya. Kemudian di sekolah, di tempat kita PKL, ya, di masyarakat, ya, bahkan, ya, sebagai manusia yang berbangsa dan bernegara juga harus tanggung jawab terhadap bangsanya, begitu. Kemudian kita lanjut, ya, kalau tadi tentang tanggung jawab, sekarang kita tentang rajin, ya, kerajinan, ya. Di sini maksudnya bukan kerajinan tangan, bukan, ya, menyangkut sikap, gitu, ya, karena rajin itu berhubungan nanti dengan tanggung jawab, begitu.
Nah, kalau kita bisa berikan definisi ya bahwa rajin adalah suatu perilaku giat yang mengarah kepada suatu tujuan ya. Dan secara umum rajin digambarkan sebagai hubungan antara upaya dengan hasil nyata, antara kerjaan dengan hasilnya gitu ya, melalui kegiatan kerja yang sebenarnya ya. Lawan daripada rajin adalah malas, adalah salah satu penyakit yang sering hingga pada diri manusia. Nah, seperti itu ya. Bahwa kita ketahui bahwa rajin adalah sesuatu yang harus kita miliki. Untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan supaya tuntas, selain tanggung jawab, kita juga harus rajin. Contoh di rumah, supaya kalian disayang sama orang tua, ya diperhatikan, tolonglah rajin membantu pekerjaan rumah. Bahwa di keluarga itu ada 5 orang, yaitu 5 orang itu teamwork, itu bagi tugas supaya pekerjaan jadi lebih ringan. Orang tua tugasnya mencari nafkah, ibu masak, nah kamu yang lain bisa mencuci, menggosok atau kegiatan-kegiatan yang lain, sehingga anggota keluarga di situ benar-benar bisa bermanfaat buat keluarganya. Jadi beban keluarga juga lebih ringan kalau secara gotong royong saling membantu begitu ya. Nah, kemudian rajin harus kita miliki. Nah, lawan dari rajin tadi malas. Nah, ini jelas ya bahwa setiap orang pasti suatu saat akan jenuh gitu ya. Nah, muncul malas ya. Ya, artinya bahwa setiap manusia itu mungkin sangat mungkin terserang rasa malas, tapi tolong ya, bahwa karena malas itu adalah suatu penyakit, kita harus segera menghindarinya atau menyadarinya begitu. Oh, misalnya waktu mau berangkat prakerin, tinggal sedikit lagi, rasanya berat bener. Nah, itu udah terserang rasa malas. Kita harus sadar, kita harus lawan, karena malas itu yang bisa melawannya diri kita sendiri. Wah, iya, gua harus berontak, lawan, berangkat tempat prakerin. Sampai di tempat prakerin tidak telat, tidak ketinggalan. Nah, seperti itu ya. Jangan terus-terusan malas ya. Karena kalau udah terus-terusan malas itu udah bukan penyakit lagi itu Mbak ya. Nah, tidak ada yang manfaatnya bagi orang yang memiliki sifat malas. Bahkan di dalam suatu kegiatan usaha juga tidak ada yang mencari pegawai yang malas. Semuanya yang rajin, yang tanggung jawab ya. Karena kemalasan itu tidak menghasilkan apa-apa ya. Lebih baik rajin ya, walaupun hasilnya belum maksimal tetapi sudah berbuat. Ya. Siapa tahu suatu saat ya kalau dia berbuat terus akan membuahkan hasil yang lebih baik. Nah, jadi seperti itu. Rajin juga digambarkan sebagai tingkat efisiensi dalam bekerja dan belajar ya. Yaitu secara baik memanfaatkan material pendukung dalam melaksanakan prosesnya sehingga menghasilkan sesuatu yang lebih baik, berguna daya dan berhasil guna. Rajin sangat identik dengan aspek-aspek seperti ini ya. Ciri-ciri orang yang rajin: mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Nah, ini ciri-cirinya ya. Mengerjakan tugas dengan tepat waktu artinya nanti di dalam suatu kegiatan prakerin pasti ada tugas-tugas yang diberikan ke kalian. Nah, usahakan tugas yang diberikan itu selesai tepat waktu sesuai dengan yang diminta oleh pembimbing perusahaan ya. Nah, itu juga ciri-cirinya orang yang rajin ya. Kemudian ciri yang kedua, memanfaatkan waktu luang dengan sebaik mungkin ya, daripada kita kongko kongres enggak jelas ya, lebih baik ya membicarakan apa kayak yang bermanfaat gitu loh, atau membuat apa kayak yang berguna. Nah, atau misalnya kalian sambil menunggu job selanjutnya dari pembimbing ya, karena di dalam suatu prakerin terkadang kalau sudah mengerjakan sesuatu kita juga harus aktif ya, bertanya lagi, Pak pembimbing atau Ibu, selesai tugas pertama sudah selesai, tugas
selanjutnya apalagi nih yang harus saya kerjakan. Nah, kalau seandainya tunggu dulu ya, sambil tunggu dulu nanti akan saya berikan. Nah, sambil menunggu itu bisa dimanfaatkan untuk membaca buku atau bisa saja mengetik laporan misalnya ya dengan izin ya. Kebetulan boleh ya, kalau kita ngapa-ngapain bisa memanfaatkan komputer yang ada di kantor tempat kita PKL, manfaatkan. Nah kan bermanfaat tuh nanti prakerja selesai, ya, laporan nanti selesai. Nah kan seperti itu. Nah itu ya ciri-cirinya, memanfaatkan waktu luang dengan sebaik mungkin, mencari ilmu pengetahuan dengan rajin, mengadakan penelitian dan lain sebagainya. Apalagi nanti kamu minta untuk data prakrin, untuk membuat laporannya kan minta data ya. Oh, nama perusahaan, latar belakang perusahaan, struktur organisasinya itu kan bisa dimanfaatkan oleh kamu. Kamu foto ya, kamu tulis siapa pimpinannya terus sampai ke bawah ya, kepala bagiannya, karyawannya dan lain sebagainya itu dimanfaatkan oleh kamu. Ya. Kemudian rajin menganalisis ya yang berhubungan dengan pelajaran ya. Pelajaran tidak hanya di sekolah saja tapi di dalam dunia usaha juga banyak hal yang kita perlu pelajari ya. Bisa kita bertanya dengan karyawan yang ada di sana yang senior ya, bagaimana cara kerja yang baik, bagaimana keadaan perusahaan ini dan lain sebagainya ya, sebagai masukan buat kalian di dalam melaksanakan kegiatan prakrin nanti. Nah, kemudian meningkatkan pelajaran dengan cara mempelajari dan memperdalam pengetahuan yang berhubungan dengan ya dunia kerja ya. Nah, jadi kalau di dalam dunia kerja ya, di dalam prakrin itu lebih banyak actionnya ya, nggak seperti di sekolah ya. Nah, padahal lebih enak ya kalau action, kita kerja nggak jenuh, nggak ngantuk ya. Kalau di sekolah pasti dengerin penjelasan guru 1 jam aja udah pada ngantuk. Tapi kalau kita action, kita kerja, apalagi pekerjaan itu kita sukai ya, nggak terasa 3-4 jam itu nggak terasa ngantuk ya. Nah disinilah memang kita bahwa di dalam mengerjakan sesuatu itu perlu kita menyukai pekerjaan itu ya, sehingga pekerjaan apapun yang kita sukai, kalau kita udah suka ya, walaupun lama kita sudah, tapi nggak terasa. Nah di sini ya, nah jadi seperti itulah bahwa rajin di dalam melaksanakan kegiatan PKL itu suatu keharusan ya. Jadi kamu bekerja tanpa harus nunggu perintah, kalau emang itu bisa dikerjakan, kerjakan ya. Jadi bekerja inisiatif gitu, tanpa disuruh kita kerjakan ya. Ya jadi jangan nunggu komando terus ya. Jadi itulah salah satu yang disebut dengan kerajinan. Nah, kemudian cara membiasakan diri untuk rajin ya. Di sini yang pertama, meyakini bahwa belajar adalah ibadah tuh ya. Jadi cara membiasakan diri untuk rajin bahwa belajar, bekerja itu adalah ibadah ya, dan diridhoi oleh Allah, dan kelak akan diganjar oleh ganjaran pahala yang besar kalau kita ikhlas ya melaksanakan prakrin ya, membantu perusahaan, ada kamu jadi pekerjaannya bisa terhandle, bisa terselesaikan. Itu nanti selain mungkin kepercayaan ya. Jadi yang namanya prakerja itu bukan hanya latihan saja. Kalau emang cocok kamu di sana, ya kerjanya enak, karirnya bagus, suatu saat kalau kamu sudah lulus dari kelas 2, lulus dari kelas 3 ya, bisa saja kamu melamar untuk jadi pegawainya. Pengalaman pada saat PKL, ya makanya bahwa dalam pelaksanaan prakrin sebenarnya itu kamu sedang menunjukkan ya, melatih bahwa saya ini bisa diandalkan gitu. Makanya jadilah anak PKL yang baik ya, yang menjadi teladan lah begitu, yang pembimbingnya terkesan ya, yang pimpinan perusahaannya terkesan terhadap hasil kerja kamu walaupun kalian PKL. Nah, setiap tahun biasanya itu ada saja lowongan di dalam suatu perusahaan. Ya kalau seandainya kamu melamar di situ setelah lulus kelas 3 bisa saja. Kan selama ini pada saat PKL kamu ya selain berhubungan dengan pekerjaannya juga harus juga berhubungan dengan manusianya, dengan orangnya ya. Perlu ya untuk lebih mengakrabkan diri. Biasanya orang yang dikenal itu ya yang nggak akan pernah lupa yang PKL-nya bagus. Ya kan? Nggak pernah lupa itu.
Ya, apalagi kamu orangnya istilahnya conggah lah, ya komunikatif gitu ya, simple ya, cepat akrab. Nah, ini sangat bagus sekali ya, baik sekali untuk kelanjutannya nanti ya. Setelah kalian keluar ternyata kamu suka kerja di situ, cara kerjanya, setelah lulus lamar di situ. Ya, hubungi bapak yang kamu kenal pada saat prakerin ya kan. Nanti dia akan teringat, oh kamu ya yang kemarin pada saat prakerin itu yang pintar gitu ya, PKL-nya bagus. Nah, ya, karena bisa saja setiap tahun itu kebutuhan pegawai akan ada. Nah, pasti dia kan, wah ini ya udah kenal pada saat PKL, kemudian bagus ya kesannya ya, ya udah lamar sini aja. Nah, kalau lagi milik ya bisa diterima itu. Udah banyak ya kejadian seperti itu ya. Jadi tolong bahwa jangan main-main kalau prakerin ya. Itu bekerjalah sepenuh hati, bekerjalah semaksimal mungkin ya untuk mendapatkan hasil yang baik, tidak ada ruginya, banyak manfaatnya di kemudian hari. Nah, seperti itu. Nah, kemudian cara membiasakan diri untuk rajin itu tadi ya, menyadari bahwa belajar adalah ibadah ya, yang akan mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhlas dan mencintai ya bekerja ya yang dipelajari meski terkadang malas ya menghantui. Nah ini tantangan ya, bahwa yang namanya manusia ya tidak terlepas dari rasa malas, tapi ya sekali-sekali saja wajar, tapi jangan terus-terusan. Ya, tantangan bagi orang yang mau maju harus bisa membuang sifat malasnya. Ya, kemudian menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya dengan cara ya, jika terdapat tugas yang dipelajari hari ini maka diselesaikannya juga pada hari ini juga. Jadi tidak menunda-nunda waktu. Hari ini ada tugas yang diberikan, berarti harus selesai juga hari ini. Jangan besok, karena besok lain lagi udah jobnya ya. Nah, inilah satu, jadi jangan menunda-nunda waktu tugas yang diberikan. Dikerjakan, dikasih job hari ini harus diselesaikan juga hari ini. Nah, itu ya. Kemudian tidak belajar karena terlalu mengharapkan nilai orang lain. Ya, jadi kita belajar memang kita ingin mendapatkan ilmu begitu ya. Jangan pertimbangannya yang lain, misalnya uang ya, atau ingin dipandang wah jangan. Tapi kita belajar untuk mendapatkan ilmu ya. Kalau ujian nilai itu mah relatif, tapi kalau kita ilmu itu akan abadi dalam diri kita. Tinggal bagaimana kita menggunakannya ya. Kemudian membuat jadwal kegiatan di rumah ya. Kemudian komitmen dengan melaksanakan jadwal yang kita buat. Artinya kita juga membuat schedule sendiri di rumah. Siapa yang buat? Kita yang membuat sendiri, kitalah yang melaksanakannya. Jadi setiap hari kegiatan kita itu tertuang di situ. Nah, coba kita komitmen melaksanakanlah kegiatan itu. Sehingga dengan demikian hidup kita terprogram, setiap harinya kita harus melakukan apa. Nah, itulah ya gambaran bahwa memang di dalam suatu kegiatan usaha dituntut tanggung jawab yang tinggi dan juga kerajinan yang baik ya untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas dari perusahaan yang nantinya akan diberikan kepada kalian. Nah, jadi mudah-mudahan kalian bisa melaksanakan tugas dengan baik ya. Jaga kondisi ya, jaga nama baik diri, nama baik sekolah ya, nama baik orang tua tentunya ya. Mudah-mudahan setelah prakerin ini nanti harapan Bapak ya, kamu mendapatkan predikat yang baik ya, mendapat pujian yang baik, kemudian yang tidak kalah pentingnya perubahan tingkah laku yang lebih dewasa ya, dari sebelum PKL dan sudah PKL. Mungkin itu pembekalan hari ini ya dari saya, nanti akan disambung dengan Bapak Ibu guru yang lainnya ya. Tetap semangat di dalam melaksanakan kegiatan prakerin ya ataupun PW nantinya ya, untuk melatih diri kita supaya lebih bertanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.